nama Tuhan, sahabat doa dan sahabat iman di mana saja berada. Saya percaya semua dalam keadaan yang baik dan dalam lindungan Tuhan dan bahkan diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya akan bagikan firman Tuhan yang saya beri judul Jagalah Hidupmu. Saat ini hampir semua kita selalu mendengar kalimat jaga kesehatan, ya, jaga imun. Banyak kali kita terlalu terbiasa mendengar kata menjaga kesehatan, menjaga imun, sehingga kita lupa untuk menjaga hati kita, menjaga iman kita, bahkan menjaga hidup kita. Nah, ada 3 hal yang akan saya sampaikan bagi sahabat doa dan sahabat iman, bagaimana kita perlu menjaga akan hidup kita di masa pandemik ini. Yang pertama, kita lihat dari Roma pasal 12 ayatnya yang kedua, demikian bunyinya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bagaimana menjaga hidup yang Tuhan berikan kepada kita? Dikatakan yang pertama, kita jangan menjadi sama atau serupa dengan dunia ini. Mengapa kita tidak boleh sama dengan dunia ini? Padahal kita tinggal di dalam dunia ini. Ya, rupanya di dalam Alkitab, kalau kita melihat dan kalau kita memang pengikut Kristus yang setia, yang membaca firman Tuhan, pasti akan menemukan ada beberapa hal yang memang sudah diperingati kepada kita untuk kita jangan hidup seperti orang dunia. Di dalam Injil Markus, ya, berkata karena dunia penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan tipu daya. Dan di dalam Injil Lukas juga menulis karena dunia syarat dengan pesta porah, syarat dengan kemabukan. Dan Rasul Paulus, dia menulis kepada jemaat yang ada di Kolose juga, supaya jemaat yang ada di Kolose menghindari keadaan dunia, karena dunia penuh dengan percabulan, penuh dengan kenajisan, penuh dengan hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, iri hati, sombong, dan semua ya ada di dalam dunia. Dari apa yang saya katakan ini, saya bisa simpulkan keadaan dunia sebenarnya tidak baik. Pasti kita setuju ya dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Keadaan dunia kalau kita perhatikan bisa membuat kehidupan rohani kita menjadi tidak baik. Kalau kita mau hidup seperti orang dunia. Yakobus di dalam suratnya pasalnya yang keempat, ya, Yakobus pasal 4 ayatnya yang keempat bagian akhir, Yakobus menulis seperti ini. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jelas sekali ya. Yakobus mengingatkan juga kepada kita, kalau kita mau hidup seperti orang dunia, berarti kita mau menjadikan diri kita musuh Allah. Siapa musuh Allah? Sebenarnya musuh Allah itu adalah iblis. Kita ini adalah manusia-manusia ciptaan Allah yang mulia. Allah menciptakan kita untuk tujuan memuliakan Allah, tapi iblis, setan, penguasa di udara, penguasa di dunia, tidak mau anak-anak Tuhan memuji menyembah Tuhan. Jadi dia selalu buat macam-macam cara supaya semua umat Tuhan, semua anak-anak Tuhan jangan memuji Tuhan, jangan meninggikan Tuhan, jangan memuliakan Tuhan. Bahkan iblis menggiring banyak umat Tuhan untuk menentang Tuhan dengan hidup seperti dunia ini. Yang pertama, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, ya. Sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dan yang kedua, ya. Yang kedua,
Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Rasul Paulus kembali menegaskan bagi kita bagaimana kita menjaga akan kehidupan kita. Ingatlah yang kedua, bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Citra Allah ada di dalam tubuh kita. Ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan ketika kita memberikan hidup kita untuk Tuhan, saat itu Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Roh Kudus diam di dalam tubuh kita. Yohanes 14 ayat 16-17 menjelaskan siapa itu Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh penolong, roh penghibur yang diberikan Bapa untuk kita, umatnya, untuk menyertai kita. Menyertai kapan? Saat ini, besok, selama-lamanya. Roh Kudus diberikan untuk kita. Orang dunia tidak mengenal Roh Kudus, tetapi anak-anak Allah, mereka bukan saja mengenal Roh Kudus, tetapi anak-anak Allah, dikatakan Roh Kudus diam di dalam kehidupan anak-anak Allah. Luar biasa, bukan? Bagaimana menjaga hidup kita? Kita harus sadar dan ingat ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Maka kita perlu menjaga akan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Dengan apa? Dengan hidup lebih baik dari hari ke hari. Dari hari ini ke esok hari, ke minggu yang akan datang, sampai Tuhan datang. Biarlah orang melihat citra Allah benar ada di dalam kehidupan kita. Jangan kita hanya merasa bahwa kita ini Roh Kudus diam di dalam hidup kita waktu hari Minggu saja, atau waktu kita membaca Alkitab saja. Bukan ya. Tapi menjaga Roh Kudus dalam kehidupan kita di mana saja, situasi apa saja, kapan saja. Karena Roh Kudus sendiri, dia berjanji. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ingatlah bahwa Roh Allah, Roh Kudus, peranannya sangat penting dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang adalah Roh Allah, dia akan sanggup menolong kita. Dia akan mampu menghibur kita. Ketika kita ada kesulitan, jangan kesulitan itu membawa kita untuk menjadi murtad. Ketika kita ada di dalam keadaan terpuruk, jangan keadaan itu membawa iman kita lupa akan kuasa Tuhan. Jangan ketika kita ada di dalam satu situasi yang tidak mengenakkan, merasa seperti tidak berdaya, lalu berkata bahwa tidak ada Roh Kudus yang akan menolong saya. Itu salah besar. Karena Roh Kudus diberikan untuk menolong kita, untuk menyertai kita. Roh Kudus akan mampu mengcover akan hidup kita. Tanpa Roh Kudus, ingat, kita akan kalah. Mari jaga hidup kita dengan menyertakan Roh Kudus di setiap perjalanan hidup kita. Keep the Holy Spirit in your life. Yang ketiga, mengapa kita perlu menjaga hidup kita? Karena Yesus sudah tersalib bagi kita. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dikatakan, Ia sendiri, Ia yang adalah Yesus Kristus, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yang dimaksud dengan ayat ini, Yesus memikul kesalahan kita, dosa kita. Kita yang berdosa, kita yang bersalah, kita yang mencuri, harusnya kita yang dihukum. Kita yang berzina, harusnya kita yang dihukum. Kita yang menipu, kita yang memfitnah orang, kita yang mendukakan Roh Kudus, kita yang melakukan hal-hal yang tidak baik ya di muka bumi ini, seharusnya kita yang layak untuk dihukum. Tapi ayat ini berkata, Dia sendiri, Yesus, memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Dia telah mati di dalam dosa kita
untuk kita hidup di dalam kebenaran. Ini luar biasa, ya. Mari sahabat doa dan sahabat iman, kita perlu menyadari bahwa saat ini adalah saat terbaik bagi kita. Momen hari ini biarlah mengingatkan juga kepada kita, karena besok kita akan masuk hari Jumat, Jumat Agung, ya, kita katakan bagi umat Kristiani akan memperingati penyaliban Yesus di kayu salib. Peristiwa yang sangat penting untuk kehidupan manusia. Yesus yang tidak berdosa disalibkan di Golgota menebus dosa kita. Tanpa penebusan dosa yang dilakukan Yesus, kita manusia pasti binasa, masuk dalam neraka yang kekal. Hari Jumat Agung bukanlah momen kedukaan, bukan peristiwa hina, tapi merupakan peristiwa agung, pernyataan kasih Allah yang begitu besar dan sempurna bagi kita. Marilah kita menjaga hidup kita dengan meneladani pengorbanan Yesus yang luar biasa bagi hidup kita. Sahabat doa dan sahabat iman, biarlah momen Jumat Agung tahun ini menuntun kita menjadi lebih baik dari tahun-tahun yang sudah. Mari jaga hidup kita sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Biarlah Dia mendapati iman kita tidak goyah. Jagalah hidupmu, karena pengorbanan Yesus untukmu merupakan pengorbanan yang tidak bisa dibandingkan dengan apa yang ada di dunia ini. Jadilah yang terbaik dan jagalah hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. A crown of thorns placed on his head. He knew that he would soon be dead. He said, "Did you forget me, Father? Did you?" They nailed him to a wooden cross. Soon all the world would feel the loss of Christ the King before his hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. He hung his head and prepared to die, then lifted his face up to the sky, said, "I am coming home now, Father, to you." A reed which held his final sip was gently lifted to his lips. He drank his last and gave his soul to glory. Hallelujah, 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 hallelujah. The soldier who had used his sword to pierce the body of our Lord said, "Truly this was Jesus Christ, our Savior." He looked with fear upon his sword, then turned to face his Christ and Lord, fell to his knees, crying, "Hallelujah, hallelujah, 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 hallelujah. Took from his head the thorny crown and wrapped him in a linen gown,
then laid him down to rest inside the tomb. The holes in his hands, his feet inside. Now in our hearts we know he died to save us from ourselves. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. 3 days went by, again they came to move the stone, to bless the slain with oil and spice anointing. Hallelujah. But as they went to move the stone, they saw that they were not alone, for Jesus